Nanti bisa di-share ini video aktivitasmu tadi yang kamu tadi sampai kamu sendiri Nah, nggak ingat berapa kali sudah kamu iya. caster ya? Iya, nggak ingat Ya, ya. sih. Tapi masih ada aja lah kenang-kenangan kayak Rekam satu jejak. dua fotonya di Oke. beberapa tempat yang memang aku Yang casterin. mau lihat perjalanan Haryanti Jailani menjadi seorang caster dan mempunyai nama di Bontang, caster gamers, saksikan nanti hanya di Jurnal Indonesia. Halo sahabat The Jurnal Indonesia, kembali lagi di segmen Inglol, inspirasi kreasi lokal. Dengan gue kita malam ini, Haryanti Jailani, the top of caster in Bontang. Halo guys. Yeah. Ya, Selamat datang. terima ya. kasih undangannya ya, Kak Densas ya, Pangeran Podcast Bontang. Oke, thank you. Thank you undangannya ya, ini spesial banget ya, baru pertama Sip, aku diundang sip. podcast kayak gini pastinya. Oh Wow. gitu. Iya. Weh, thank you. Ya, iya salah satu penggerak podcast di Bontang ya. Syukurlah Yan. Dan terima kasih juga Yan udah mau berkunjung ke studio kami, ke Ya, tempat sama-sama, kami Kak. di Jurnal Indonesia. Ya, terima kasih juga atas undangannya ya, The Journal Indonesia. Oke Yan. Walaupun kami agak ya termasuk agak grogi mengundang seorang Haryanti Jailani karena secara subscriber lebih tinggi ya. Nanti kita ya. di situ ya. Ya, oke. buat nanti ya bisa di up bantu ya kan, gampang aja. Kalau followers mah yang penting kontennya tepat, pastinya banyak aja yang nonton. Benar nggak? Oke. Nah, Yan. Keseharianmu apa sih? Boleh tahu kegiatanmu? Keseharianku ya selain pastinya aku main game di sini. Oke. Saya juga seorang gamers ya. Walaupun nggak jago-jago banget bisalah, tapi Yap. main game ya, beberapa game. Terus juga kerja di salah satu perusahaan swasta di Bontang Oke. juga. Terus pastinya juga kegiatan sehari-hari sebagai seorang perempuan juga ya. Iya, Ya, nongkrong, memasak. Oh, ya. kok kira tadi bilang memasak, Oh, masak. mencuci. skip dulu kalau itu ya. Oke, ya. oke. Masih ya, kegiatan-kegiatan sehari-hari ya gitu. Tapi ini untuk kegiatan ngester kayaknya belum terlalu banyak juga Kak, karena lagi pandemi kan ya. Jadi masih Ya. caster-caster online aja, yang Benar, offline-nya masih Karena belum bisa. masih banyak pembatasan dan banyak Iya bener, karena izin-izin yang agak ribet selama pandemi makin tinggi juga kan. iya bener, dan Apalagi PPKM nih. PKM diundur sampai tanggal berapa, 12? Benar. Sampai akhir bulan ini. Nggak tahu nanti kelanjutannya. Nah, Yan, aku mulai dengan tadi kamu bilang anak gamers, Iya, main game, iya. termasuk gamers edit gak? Gamers editor. Candu, edit. Oh, candu game. Ah, Ya kalau dibilang candu sih kayaknya gimana ya? Enggak juga, soalnya kalau candu kan biasanya kan kayak kalau kita nggak main game kayaknya kayak pusing atau mungkin ya mungkin kayak bisa ketergantungan. kayak ketergantungan banget gitu. Ah. Enggak banget sih, mah aku juga kadang kalau misalnya ada waktu liburan apa, kadang juga nggak sentuh game sama sekali. Oh, gitu. Bisa sebulan, bisa 2 minggu 3 minggu sama sekali memang fokus. Benar-benar pengen istirahat. Iya, pengen istirahat kayak gitu. Nah, Mbak. aku boleh tahu nggak, kamu mengenal, kan kamu pasti ikut di komunitas, Iya, makanya punya branding atau terkenal di Bontang sebagai caster. Iya. Nah, perjalananmu atau awal mula kamu mengenal dunia gamers di Bontang itu gimana? Bisa cerita? Pertama kali itu karena saya termasuk pendatang ya di Bontang. Oke. Ya, saya pendatang di Bontang. Saya juga nggak kenal sama orang-orang Bontang sih ya. Dari awal memang nggak punya teman Yap. atau gimana pun. Saya juga dulu waktu pertama kali di Bontang pun hampir 2 tahunan saya cuma kerja main game pulang. Punya teman dia cuma segelintir dari kerjaan. Dan akhirnya dari pas zaman-zaman game Get Rich dulu, tahun berapa itu ya? 2000 berapa lupa, pokoknya pas zaman-zamannya masih main Get Rich. Ya, 5 Itu- tahun yang lalu mungkin. Iya Ya, kan? 5 tahun 4 tahun yang lalu kayaknya. Yang komunitasnya kadang di Langlang ya kalau nggak salah kan?
Ya, mereka kumpul. iya benar. Tapi di situ belum kenal. Cuma di situ, Oke. yaitu saya kenal juga satu dua orang dari komunitas dulu kan. Terus sering ngumpul kayak gitu. Terus akhir-akhirnya kan main game bareng jadi punya teman. Oke. Punya teman mungkin ya sekarang ya masih berteman sampai sekarang dan masih tetap di satu komunitas yang sama. Nah, habis dari situ ya muncul game-game kayak Mobile Legend, Oke. ya, game baru kan. Saya juga main di situ, ada turnamen-turnamen. Saya sering ikut jadi peserta turnamen. Dari situ mungkin saya dikenal satu dua orang dan waktu itu komunitas saya buat turnamen. Oh, gitu? Iya, buat turnamen kan di Semacam klub, tim atau apa? iya, Biasa semacam buat games itu bilang klan ya? e-sport, semacam Oke. e-sport. Saya ikut di satu e-sport Bontang, terus Oke. di situ ada buat turnamen kan. Ah. Namanya kita di dalam satu e-sport kan, ya di situ ada ketua dan lain sebagainya yang Ya. ikut dan saya bilang bisakah kamu jadi casternya di situ. Nah, di awal mulanya di situ. Jadi Tapi kamu caster. sempat tahu apa itu caster waktu itu? Ya tahu caster Ah. ya itu kayak sejenis komentator Oke. di acara ya kan yang membuat keseruan game agar menjadi Benar, tidak benar, tegang benar. Ya, gitu. ya, Nah jadi mungkin yang orang-orang tidak terlalu paham tentang game pastinya kan bisa ngikutin alur cerita gamenya karena adanya caster. Menurut saya caster penting banget sih. Oke, benar ya. Ya, di situ ya itu saya ngester kan 3 malam dan lancar banget, rame banget, diikutin dari beberapa tim dari seluruh Kalimantan Timur. Pertama waktu kali itu. kamu nge-caster Iya itu pertama kali. dengan peserta yang sekaltim ya? Iya, Wow. sudah sekali tim dan saya masih baru coba-coba. Oke. Ya dan cuma modal ya. Karena saya basicnya udah tahu game, pastinya Oke. seorang caster kan harus tahu kan kayak Benar. bahasa-bahasa game dan Oh, gitu lain ya? sebagainya. Iya, ada beberapa game yang membedakan kayak PUBG, Mobile Legend kan beda itu beda gamenya, beda bahasa, beda kayak kata-katanya beda. Jadi kalau kita nggak main, pasti kita juga bakalan kesulitan untuk membawakan Iya, berarti bisa dibilang game tersebut. menjadi MC itu semua mungkin orang ada basicnya. Iya benar. Tapi menjadi caster, komentator gamers ya, komentator event gamers itu tidak semua juga orang bisa karena itu tadi kamu bilang tadi basicnya jiwanya harus tahu game itu ya, setidaknya Iya. harus paham tentang game itu. Iya benar. Mungkin kalau orang lihat kan kayaknya enak aja tinggal komentarin orang main game kan, tinggal ngomong gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu ndak tahu game itu, misalnya kamu nggak main, kamu nggak bakalan tahu. Oh ini namanya apa, ini namanya ini bahasanya ini kan. Apalagi Mobile Legend kayak PUBG itu kan dua game yang sangat-sangat berbeda dari Yap. ya bahasa dan lain sebagainya kan, dari map semuanya beda. Bisa diceritain udah berapa kali kamu nge-caster selama event games Bontang? Wow, banyak banget. Jadi Nggak terhitung ya? jadi bakalan lupa sih, cuma kalau ya banyak banget dari event yang besar, kecil, dari event yang cuma dari event yang cuma 1 malam, Oke. 4 malam, seminggu ada juga. Jadi lupa sudah lama banget kan. Jadian caster atau komentator games ini sebenarnya justru bagian dari perangkat sebuah event games ya? Iya, Yang benar. kutangkap gitu. Iya. Bukan dia sebagai bintang tamu dalam event itu atau Iya benar. ya dia bagian ya, Iya, bagian, pendukung sebenarnya. Hal unsur penting juga dalam Iya, event. penting banget menurutku caster itu dalam acara kayak turnamen atau itu penting banget. Oke. Karena beberapa orang kan mungkin nonton kan tegang, baru kan kayak sunyi kayak gitu, kayak ndak asik banget kalau ndak ada. Nah, tugasnya caster di situ, dia mencairkan suasananya, membuat pertandingan jadi lebih wow, lebih seru, lebih bersemangat dan ya begitulah. Nah, suka dukanya Yan selama kamu Sukanya pastinya ya, profesi di jadi situ. caster pasti sukanya ya karena uang dibayar. Oke. Ya, apalagi ya Ada kan. honornya lah. Iya benar, apalagi ya itu yang memang salah satunya pasti dicari kan. Iya. Pastinya uang. Yang kedua karena juga hobi, ya menikmati aja gitu Kak, hobi. Terus sukanya apa ya lagi? Kita juga jadi tahu permainan-permainan para player-player. Oh, ini ada keseruan sendiri yang lihat. Terus saya juga belajar dari player yang saya lihat, saya komentarin kayak gitu.
itu kan kita juga nggak bisa sembarang Kak, misalnya kita lihat langsung kita komentar kan pasti kita juga harus akurat tahu beberapa player, beberapa tim. Oke. Kita nggak bisa asal ngomong kayak misalnya tim ini begini nggak bisa, kita juga harus tahu Jaga data-data anunya mereka ya. data mereka. Ya, oke. Kita ngomong juga harus akurat dan benar Nah. biarpun itu bersifatnya cuma gimmick. Nah dukanya Yan pasti ada lah. Ada banyak dukanya ya, ada yang apa ya nggak sesuai juga. Apa itu? Ya kayak misalnya event-eventnya yang kita harapkan kadang nggak sesuai. Terus ada juga yang kayak kita juga pastinya dicaci orang, ada juga Kak, kayak misalnya Diajakin dulu. iya dikritik. Why? Ya mungkin dia namanya manusia kan, wajar kayak gitu Kak. Misalnya, Orang ngomentari games dan dia adalah bagian dari perangkat itu, bukan ngomong sembarang, maksudnya bukan ngomong di sekitar pada saat orang turnamen kan, maksudnya kan memang ada fungsinya caster, tugasnya caster. Masa itu diolokin dia? Iya ada yang apa ini casternya gini doang, apa ini ngomongnya doang ya, maksudnya nggak mungkin ya, tapi kan ya saya jadikan aja kayak support kayak gitu, saya pasti bisa lebih baik lagi. Tapi gitu. secara lo di Bontang kan pelaku itu nggak banyak, pelaku di profesi caster kan. Iya memang benar sih. Jadi mereka sebenarnya harus sadar juga, karena nggak ada roadmap atau acuan gitu, kayak yang di YouTube atau di TV apa di yang skala udah skala hype mungkin internasional. internasional. Iya. Benar banget. Memang. Tapi itu resiko lah ya. Iya resiko. Tapi kan kalau memang mungkin aku juga kadang sempat mikir kayak gitu. Oh, kalau kalian mau caster yang wow, ya kalian undang lah yang memang benar-benar bagus. Secara saya kan di sini casternya kan cuma di Bontang aja kayak gitu nah. Oke. Tapi ya kemarin saya juga dapat tawaran juga dari luar kota caster kayak gitu dengan ya sampai undangan tersebut kan apapun yang penting mau bakalan dibiaya termasuk ini itu semua. Ya ada juga berarti kan kemampuan saya memang dilirik juga oleh kota lain kayak gitu. Ternyata dilirik ke kota lain. Iya kayak gitu. Sip. Ya dukanya sih itu aja Kak, cuma ya mungkin terus juga ada beberapa teman mungkin orang ngapain sih kayak gitu kumpulannya sama cowok dan lain sebagainya, mungkin agak negatif kayak gitu karena mungkin pelaku gamers kan pasti bergaul dengan cowok-cowok ya, termasuk saya juga memang saya akuin sih teman-teman saya kan bisa kan dilihat kalau pas lagi ngumpul kayak gitu dari 15 orang saya mungkin cuma sendiri, mungkin ada satu cewek dua cewek itu pun karena itu dibawa teman, mungkin dia ceweknya temen kayak gitu, tapi karena memang ya mungkin tapi kamu bisa masuk lah sama masuk lah mungkin karena sudah pergaulan dari dulu lah, jadi ya lebih nyaman aja. Nah gitu. Yan itu bisa masuk, gimana apresiasi atau orang memandang lah penghargaan terhadap ya player atau pelaku gamers atau seperti kamu caster di Bontang, menurutmu gimana, udah terapresiasi atau enggak secara masyarakat atau menurutku pemerintahan? Kalau apresiasi sejenis apresiasi untuk para player ini selain itu ya pelaku pembuat event atau khusus gamers ini, kita bicara gamers saja. Yang sekarang dikenal sudah dibilang e-sport ya kan, setelah aturan baru diakui olahraga rekreasi ya kan. Iya benar. Gimana Yan? Menurutku kalau itu sih gimana ya, harus lebih semangat lagi sih. Oke. Untuk Bontang ya, untuk Kalimantan Timur kayaknya cuma Bontang yang masih ketinggalan. Ya benar. Kayak kota-kota di tetangga kan kayak Samarinda, Tenggarong, para playernya udah tembus-tembus sampai Jakarta, sudah skalanya udah nasional. Event-event ya nasional. Udah dilirik sama ekspor besar dengan bayaran yang luar biasa kan. Cuma Bontang aja cuma baru 1-2 player kayaknya yang baru kelihatan gitu. Mungkin bakatnya sih sebenarnya bagus-bagus player Bontang, aku lihat banyak 1-2 player yang memang dia bagus, cuma memang karena jalannya memang kayaknya yang belum ada kayak gitu, jadi ya sih mungkin lebih abangnya juga ke depan program pemerintah lebih melirik dari pemerintah pelaku juga gamers e-sport ini. Itu sih kalau dukungan dari pemerintah menurutku untuk pelaku game kayaknya masih kurang banget kalau Bontang.
Siap, siap, siap. Masih kurang banget. Nah Yan, aku nanya pribadi nih. Selain itu kan ada channel YouTube nih kamu kan? Lumayan lah 7.000 subscriber, sudah 8.000. 5.000. Sorry, hah? 5.020. Oke. 5,25 ribu Kak. Jangan dinaik-naikin. Jangan dinaik-naikin. 5,25 Oke. ribu ya. Isinya itu apa aja? Nggak Jojo dari dunia gamers? Iya benar. Kontennya gamers itu banyak kan rata-rata juga scrim-scrim, Oke. turnamen-turnamen untuk melatih juga player-player kayak gitu. Turnamen-turnamen ya dari Mobile Legend, ada dari PUBG ya? PUBG juga, ada dari game-game yang cuma seru-seruan kayak Among Us kayak gitu. Semuanya tentang game. Jadi arahnya lebih ke about of Iya. dunia gamers. Iya, benar. Nah Yan, apakah memang nanti ke depan juga kamu mau serius terjun sebagai YouTuber? Kalau ke depan sih pastinya serius sih pengen Kak. Ah. Pengen serius, pengen juga lengkapin Nah, semuanya biar Ah. jadi fokus jadi YouTuber pengen banget. Cuma kalau aku juga nggak menggebu-gebu banget kayak gitu Oh, nggak. Ya tetap santai dijalanin aja ya kayak Iya, gitu. iya, Ngalir aja gitu. Kalau sekarang sih ya masih sambil-sambilan ya kan. Oke. Karena juga menurutku sih kayaknya belum harus perlu perjuangan lagi kayak gitu. Oh, Untuk kita mau dapat sesuatu kan kita juga perlu berkorban benar, sesuatu. benar. Benar nggak? Terus bagi waktumu sendiri dengan kerjaan utamamu gimana itu biasanya? Aku dari dulu memang Ini karena pandemi kan banyak jadi ya, banyak online. iya banyak yang cuma online kayak gitu-gitu. Cuma dulu sering waktu pas masih musim offline, Iya itu pas sudah. banyak-banyaknya juga jobcaster tiap kadang kan 4 hari, kadang kayak gitu. Sedangkan kerjaan saya kan juga Ya, shift, yang pakai shift kan, ya. ah. Kadang nggak tentu gitu ya. Saya pintar-pintar aja ngakalin masih Oke. bisa dijangkau lah kayak gitu karena juga kerjaan saya kan nggak terlalu juga Kak, masih Oke. enak aja, ada cuti, ada juga libur. Coba di dunia kerja sana udah beberapa ada yang tahu kamu ini caster. Ada juga yang tahu. Yang ngurusin yang komentari games. Iya, ada juga yang Iya, tahu, iya. ada juga Oh, iya. yang cuma nilai kerjanya ngegame kayak gitu. Iya kan, Kerjanya soalnya ngegame ada pandangan. juga. Apa sih ngegame terus dipentingin kayak gitu-gitu. Mungkin mending fokus kerja kayak gitu-gitu teh. Aku sebenarnya orangnya memang kayak gini ya, agak cuek, agak Ya, santai, iya, nggak iya. terlalu memedulikan omongan orang. Jadi ya apa yang memang menurutku nyaman, ya udah aku Tapi jalani aja. memang agak berat ya ngejelasin bagi mereka yang nggak tahu sama sekali atau Iya, dia nggak suka atau nggak nyentuh lah main game di HP atau di mobile, ya kan? Dengan kegiatan atau dunia kalian tuh. Iya memang agak susah sih, bukan agak susah ya. Menurutku mereka susah kayak nangkap gitu nah. Oke. Ngapain sih kayak gitu? Ngapain sih? Dapat Iya, apa iya, sih? iya, Mungkin iya. kan orang-orang awam kan ngapain sih I main game sampai kayak gitu, habisin paket, kayak gini nggak dapat apa-apa Banyak gitu. pengeluaran, Banyak ya kan? pengeluaran. Rugi Dapat waktu. apa sih di game? Kayak gitu dapat apa? Orang nggak juga bisa dapat uang kayak gitu. Mereka mungkin Nah, sebagian awam masih mikir ngapain sih capek-capek tiap hari dikerjain baru nggak dapat uang kayak gitu, masih kayak gitu pikirannya. Tapi kan namanya sesuatu kan kalau hobi kayak gitu kan kita sudah nggak mikir masalah uang. Ada beberapa player kan pastinya habis buat skin game Iya. sampai berjuta-juta kan. Ngebeli itu kan. Iya, skin game itu kan ya itu namanya sudah hobi kayak gitu, sudah kepuasan tersendiri. Kita melihatnya pun juga seneng, kita bangga punyanya, jadi ya itulah. Jadi sebenarnya sesama mereka yang pemain game atau yang sangat hobi dengan mereka punya adalah area sendiri atau dunia sendiri yang sebenarnya justru di situ lebih ini ya, lebih mereka nyaman dengan di situ, mereka dunianya lah, atau justru di situ juga punya teman, Iya benar. ya kan? Bukan insecure. Ya ada memang sih Kak, tahu kayak gitu. Ya, aku juga berteman di Bontang ya kayak gitu dari anak-anak game dan sampai sekarang juga masih berteman bagus sama mereka semua. Nanti bisa di-share ini video aktivitasmu tadi yang kamu tadi sampai kamu sendiri Nah. nggak ingat berapa kali sudah kamu Iya. share ya? Iya nggak ingat Ya, ya. sih, tapi masih ada aja lah kenang-kenangan kayak Rekam 1-2 jejak. fotonya Oke, di oke. beberapa tempat yang memang aku caster. Yang mau lihat perjalanan Haryanti Jailani menjadi seorang caster dan mempunyai nama di Bontang, caster gamers.
saksikan nanti hanya di Jurnal Indonesia. Nah, Yan, aku tanya yang lebih spesifik lagi, lebih serius. Apakah kalau kamu pandang, menurut pendapatmu ke depan, pelaku caster atau player gamers di Bontang atau penggiat lah yang membuat turnamen gamers di Bontang, games atau e-sport ini, mereka punya masa depan nggak, atau dalam artian penghasilan? Membuat turnamen atau Yang bermain yang bekerja di ekosistem E-sport. e-sport dan gamers Bontang, kita bicara Bontang aja. Bontang. Atau caster sendiri lah menurutmu? Kalau caster sih Kak, itu kalau menurutku kalau kita mau berpatokan, mau berpenghasilan tetap nih dari caster, kayaknya bakalan sulit banget. Caster itu tergantung dari event. Oke. Tergantung dari event. Terus event itu juga ada skalanya kan. Benar. Dari skala rendah sampai sedang sampai tinggi. Maksudnya dari event-event yang kecil, sedang sampai event-event besar sekelas event dunia. Oke. Event-event. Iya, oke. Ya, benar kayak ya tahu sendiri kayak event-event dan caster-caster yang sudah bagus mendunia pastinya. Dan kalau mau berpenghasilan tetap dari situ kayaknya bakalan sulit. Oke. Kalau kita cuma menggantungkan uang dari situ. Iya. Tinggal menggampang susah berarti ya? Iya benar Kak. Soalnya kita juga berpatokan sama event, kecuali kayak ada sambilan yang nge-YouTube kayak gitu kan. Benar, Kita bisa benar. buat sendiri event. Siap. Kita casterin sendiri, kita Benar. cari sponsor sendiri pastinya ya kan. Yap. Kita ambil untungnya sendiri, ya mungkin itu bisa. Selain mungkin kita dapat untung, juga kita bisa naikkan beberapa player kayak gitu. Tapi setahumu untuk kayak klub-klub atau tim esport yang profesional, ada nggak dia mengseleksi caster juga sendiri selain Ada. player? Iya, ada proses untuk bisa. Ada kayak caster-caster yang kayak yang baru-baru aja kan kemarin diambil dari kampus, Oke. caster kampus. Oke. Ya itu kan juga ada beberapa yang sekarang namanya melejit. Oke. Juga kan, Nah, dan semacam klub esport pro, misalnya aku ambil contoh Bigertron, EVOS, dia punya caster juga kalau itu kayaknya kurang tahu sih Kak. untuk Kayaknya di platform medianya. enggak ada kayaknya tuh. Misalnya mereka punya cuma channel kan YouTube, iya. mereka juga punya di Nimo. Kalau Nimo, di game. Nimo TV. Itu. Kayaknya enggak ada. Oh gitu. Kayaknya enggak Tapi ada caster ya semacam misalnya di sepak bola. ada. Itu Komentator. kan itu ada kamu tahu yang dia seleksi yang tadi kamu bilang tadi kampus misalnya. Dia bisa tembus nasional. Iya ada kayak misalnya kayak turnamen-turnamen kayak yang besar kayak mungkin PMGC, kayak PMPL, kayak gitu dan PMPL kayak gitu kan mereka ada yang ngambil dari caster-caster lama yang sebelumnya kayak sekelas Bro Pasta kan udah caster dunia pastinya udah wow banget. Kayak kalau kemarin tuh aku lihat siapa yang cewek itu ya Clara siapa itu itu kan yang diambil dari seleksi kampus. Itu kan juga buat kan ada caster pembantu, ada juga caster utama. Biasanya caster utama itu kan cuma ngesterin memang yang utama, terus caster pembantu cuma untuk membantu gitu melancarkan caster pertamanya. Kayak saling nyaut-menyaut Kak. Kalau misalnya di acara-acara TV atau acara YouTube yang kayak wawancara itu ada host, ada co-host. Ya, itu caster ya namanya pembantu, caster sama co-caster Siap. Gitu. Nah, Yanti pernah coba enggak? Misalnya ada seleksi caster region. Itu aku belum pernah coba sih Kak kalau itu. Tapi kemarin pernah sempat mau pas sebelum pandemi ya. Ikut ada IS kemarin dan udah disetujui semua kan, udah dari komunitas, dari player semua udah mau berangkat ini ke Balikpapan. Cuma nggak jadi karena ya pandemi. Oh iya. Dan akhirnya di online kan itu kemarin. Iya. Itu. Jadi sekarang belum lagi. Pasti, tapi suatu saat misalnya ada proses begitu lagi, kamu pengen coba? Pengen pastinya. Masih penasaran kamu? Iya, masih penasaran. Pastinya pengen coba. Masih ada yang tergantung. Iya, benar. Tapi kalau untuk tingkat nasional kayaknya saya juga kalau percaya diri kayaknya belum, harus masih banyak belajar sih Kak. Oke. Iya, nggak bisa terlalu sombong juga kan. Ya sementara dunia saya kan dunia caster cuma di Bontang aja.
Pengalaman saya kan nggak jauh-jauh, cuma di Bontang. Paling kalau misalnya saya caster Sekaltim pun, itu pun cuma online kan, kayak Balikpapan, Grogot, Bero, kayak Iya, Tenggarong, Samarinda kan saya masih Itu kelas-kelas komunitas online. atau klub ya? Tim yang buat Tim yang buat yang tadi itu online. online. Kamu diminta di hire sama Balikpapan sama Iya, dia. itu esport biasanya. Tenggarong. Oh. Iya, esport. Sambil minum ya. Iya. Oke, nah Yan, udah masuk di 2021 kita nih, mau mulai Ya tahun. awal Kak, masih awal ini. Iya sih masih awal. Masih awal, Benar-benar masih panjang. awal banget. Iya. Banyak lah yang mau direncanakan kan, Iya, pastinya. baik pribadi, komunitas atau organisasi. Nah, Yan, resolusi pribadi, rencana apa? Rencana sih kalau masih pandemi kayaknya belum ada rencana sih Kak. Kalau masih pandemi, aku menunggu sebenarnya Iya, ini iya, kapan iya, selesai iya, iya. dan jadi biasa aja gitu. Nah, Oke. ya itu aja sih, menjadi mungkin ya kita anggap pandemi ini biasa aja, kayak sejenis ya kayak sudahlah kayak gitu nah. New normal lah, Iya, yang new benar, normal, yang real ya. new normal ya. Iya benar, kita anggap sudah dan kita kembali beraktivitas seperti dulu, pengennya sih secepatnya kayak gitu. Itu banyak sekali mungkin pastinya ada sudah menanti event-event Oke, mungkin benar, offline ya offline juga, tapi kalau untuk sekarang sih ya saya masih fokus ya ngumpulin duit, Untuk itu aja. Banyak Kak persiapan pastinya. merit. belum kalau itu Oh, malah iya, iya, belum iya. ya belum. Oke. Masih belum kepikiran malah, tapi kalau Iya. ada sih ya beberapa yang masih belum kesampaian mungkin. Oke. Itu Dan aja. kamu rindu caster langsung ya di Iya, offline? saya guys Terjun, rindu berinteraksi caster sama peserta, penonton. Kalau online kan kayaknya gregetnya kayak Ya, yang dapat kita cuma oke, baca-baca komentar. Oh, Kalau Oke, kalau offline itu seru banget, kita bisa lihat player sendiri teriak-teriak greget karena mungkin menang kalah. Kita juga bisa lihat sendiri kayak penonton-penonton yang memberi semangat untuk para player yang bermain kayak gitu. Iya. Lebih seru pokoknya, lebih greget offline itu. Kayak ini aja ya, kayak vokalis yang kangen panggung soalnya. Iya, bener. Siap. Pastinya juga banyak itu Kak vokalis-vokalis yang Oh kangen ya, panggung pastinya. benar. Seperti aku juga ya kayak gitu sih. Nah ya, tapi kalau misalnya kamu, misalnya ada yang minta, Mbak Yanti, bolehkah kami diajarin, bisa nggak kami diajarin cara mengcaster atau Diajarin caranya. ada yang mau belajar ke kamu? Oh, main game dulu intinya itu aja. Oh gitu. Main game dulu, pelajarin dulu bahasanya, tahu kayak mana mungkin bahasa dalam game, ya kan, kayak PUBG, ML segala macam yang mau dibawakan harus tahu, ya kan. Benar. Banyak juga kayak skin item dan lain sebagainya, nggak juga semua mungkin cewek cowok pun tahu kayak gitu. Kayak di dalam PUBG pastinya juga harus hafal nama-nama senjata, nama-nama zona dan lain sebagainya. Yang penting main game dulu, nanti kalau misalnya ngomongnya ya tinggal belajar gampang gitu. Hafal mungkin hafal mereka bisa, tapi mental untuk Ya, mental muncul lagi. di umum itu jarang Iya. sebenarnya juga. Mental lagi juga harus diasah. Kadang kalau memang harus dibiasakan mungkin ngomong di depan orang banyak, harus ngomongnya juga misalnya ya santai, kayak kita ngomong apa sih, bercanda sama orang-orang ya. Oke. Kayak gitu. Harus bisa mencairkan suasana, misalnya ada ketegangan ya kita buat kayak ya gitu loh. Biasa itu di event di turnamen game. Iya. Biasa yang final itu mereka setegang apa? Setegang kayak misalnya esport 1 dengan esport satunya, ada penonton misalnya dari 2 kubu. Oh, kayak dia gitu. punya fanbase sendiri Iya, datang. Siap. kayak gitu. Gengsi, Dan ya. mungkin dia ketemu pas di akhir kayak gitu. Oke, Ketemu oke, di oke. akhir ya. Itu jadi kayak ketegangan sendiri di sini. Jadi kita juga harus bisa mencairkan suasana. Kita tidak membela dua Benar, belah. paham. Yang Dengan mana, posisi caster ini harus netral ya. harus netral. Jadi kita harus ya kita up dua-duanya. Iya. Ya misalnya kita rendahkan juga kita rendahkan dua-duanya kayak gitu. Sering Misalnya kita ngerasain ngolok, itu ya. Iya, harus memang Kak, harus kayak gitu. Dan Nggak bisa kita. Walaupun dua-duanya ini koncomu semua, maksudnya teman-temanmu juga. Iya harus. Kita nggak Sesama bisa. dua tim ini yang Iya. oke. Nggak bisa misalnya aku di Benar. komunitas A. Iya benar. Ya, di player di komunitas A, misalnya ketemu Oke. B. Kita nggak bisa juga, misalnya kita ngester, kita harus mendukung mentang-mentang Ya, kita di komunitas ya. A, Ya, kita ya, jadi ya. meng-up yang A terus kita jatuhkan yang B, nggak, Oke. jangan kayak gitu. Kita profesional sebagai tester kan ya harus. siap. Misalnya kita mungkin ngolok dua-duanya ya kita olok. Oh, gitu. Kayak gitu. Siap, Misalnya kita up ya kita up dua-duanya kayak gitu. Sip.
harus Kayak gitu. wasit juga dia. Iya, harus memang kayak gitu. Memang caster ya kita harus membuat permainan yang tegang menjadi Iya, iya. mencairkan dan menjadikannya seru gitu aja. Aku nggak sempat aja sih ngeliat kamu caster di offline. Iya. Padahal banyak banget loh, Kak, Waktu serius. itu mau tahun lalu kayaknya mau datang di suatu kafe di daerah dekat tempat kerjamu juga yang sana itu. Iya. Yang tiba-tiba dibatalin gara-gara protokol kan. Oh iya. Yang keseringan yang pernah kulihat ya kamu offline. Iya. Aku lihat kamu langsung waktu nge-caster offline. Nah, Yan. Nggak terasa juga waktu. Kita masuk di sesi akhir, Yan. Closing statement darimu. Ini framingnya Haryanti Jelani. Bagi mereka yang atau yang terinspirasi lah dengan Yanti pengen ke dunia caster atau menjadi pelaku event turnamen, berbagilah buat mereka, mungkin masih anak-anak sekolah, masih suatu saat kan mereka ini e-sport udah mendunia banget, udah bener. mulai masuk juga di Bontang. Iya. Bahkan kemarin ada auranya. kayaknya yang mau masuk ya e-sport, masuk kurikulum sekolah kayaknya. Tuh, iya benar. Mulai disisipkan. Iya. Kalau Oke, Yan, ini framingnya. untuk teman-teman ya mungkin Ya. yang terinspirasi pengen ya kayak aku pengen jadi caster atau pelaku game ya. Mungkin kalian itu memang juga harus hobi ya, hobi. Kayak aku kan memang dari dulu memang sudah main game dan itu memang udah hobiku, daripada aku nggak ngapa-ngapain atau mungkin daripada aku menggosip atau daripada yang hal-hal yang nggak jelas ya mending aku main game. Kan banyak nih sekarang kayak anak-anak muda yang terjun ke dunia yang salah-salah ya kan. Benar. Kayak mungkin ya yang negatif-negatif lah, ngumpul-ngumpul nggak jelas, mungkin dah minum narkoba dan lain Benar. sebagainya. Ya daripada kalian begitu mending kalian main game ya. Mending kalian main game, asah kemampuan kalian. Esport sekarang luar biasa banget loh. Di Indonesia gajinya pun nggak sampai ratusan juta gaji Benar. player gamers ya. Caster pun juga teman-teman yang mau jadi caster juga luar biasa, kayak caster sekarang yang mendunia gajinya per hari itu mereka juga udah luar biasa ya kan. Jadi semangat terus aja, latihan terus. Mungkin yang devisnya belum mampu ya kalian menabung ya kan, rajin-rajin lah menabung, jadi kalian bisa dapat devis impian kalian ya enggak. Sekarang kalau mungkin mereka mikirnya kayak gini, para gamers itu harus didukung dengan device yang tepat. Memang benar sih, HP kalian jelek, misalnya kalian mainnya bagus, itu bakalan juga jadi kendala. Jadi permainan bagus, HP bagus itu bakalan luar biasa. Jadi kalian harus ya daripada beli sesuatu yang nggak jelas, ditabung, pengen punya device yang bagus. Terus latihan, ya kan, latihan. Terus kalau yang pengen jadi caster, kalian juga harus melatih mental kalian di depan umum, ngomong di depan umum, belajar Gampang. ya bahasa-bahasanya. Terus ngomong juga cepat tapi tepat. Kalau caster kan biasanya ngomong harus ngikutin alur, itu harus cepat, Kak. Nah, kayak gitu kan, harus cepat. Ya kan? Jadi pelajarin aja terus jangan semangat. Jangan cuma karena satu kritik, dua kritikan orang, tiga kritikan orang kalian langsung down kayak apain enggak, jangan ya. Tetap menjadi diri sendiri, apa yang kalian inginkan pasti bisa kalian capai. Itu aja. Sip. Ya. Kamu punya prinsip hidup? Punya, Kak, pastinya. Aku Bisa prinsipnya kayak gini. Aku ndak ngikutin orang. Aku prinsipku ya diriku sendiri. Apa yang membuatku nyaman, apa yang membuatku santai, apa yang membuatku rileks ya itu ku jalani. Kalau itu nggak nyaman, biar itu pun dibilang gimana. Kalau misalnya akunya nggak nyaman, ya aku nggak mau ngelakuin kayak gitu. Misalnya kayak aku nih di lingkungan cowok. Di lingkungan cowok kan pasti banyak hal negatif ya kan. Bisa aja. Kayak merokok dan lain sebagainya. Aku udah punya prinsip, aku nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Dan ya sampai sekarang aku nggak nyentuh-nyentuh kayak rokok dan lain sebagainya. Biarpun duniaku dunia cowok kayak gitu. Itu aja. Sip. Keren sih. Thank you. Haryanti Thank you Kak Jelani. Sas ya. Pangeran podcast Bontang. Yap, dan the best top caster in Bontang. Siapa sih? Kalau caster di Bontang, saya paling tinggi dicari pasti Haryanti Jelani. Iya, memang karena untuk cewek kayaknya ya memang belum banyak Cowok sih. juga ya.
Cowok. Nggak semua yang berani ke caster games. Iya sih, cowok ada 1-2 aja ya. Iya, yang konsisten pun juga di pada saat masa pandemi. Bukannya aku karena kamu gue nih ya. Ya bisa jadi sih ya. Kalau memang ya sih bener. Oke, yang mau nanya langsung atau chat. Ya nanya pribadi Instagramnya Haryanti. Iya, bisa aja di follow ya Instagramku Haryanti Jailani ya. Sama seperti namaku, Follow saja. huruf kecil Nggak semua. pakai titik nggak? Oh ya siap. Iya, langsung aja. Bisa Channel YouTube? YouTubeku juga langsung bisa di follow ya guys, di subscribe di subscribe ya, bisa lihat konten-kontenku mungkin ya. Namanya Haryanti Jailani juga, H sama D-nya besar. Oke. Spasi tuh. Sip, nanti kita cantumkan di Oke, deskripsi pastinya. dan link. Thank you Kak. Terima kasih Yanti. Iya. Say hello sama pemirsa di Jurnalisa. Hai, dadah. Dah. Mudah-mudahan makin maju ya podcastnya. Amin. Jurnal Indonesia. Yup. Mantap banget. Subscribe, like, and share. Sampai jumpa. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude.